Oke, salam satu langit bersama pecinta layangan. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan teman-teman, saudara, abang-abangku juga dari Bandung, dari Serang juga, dari Cendana ya. Kebetulan kita Cianjur juga. Ada Bos Dedi, Om Eko KL, Om Fardan dan Om Asa. Kita mau ngobrol-ngobrol santai, keseruannya di Noja Kopi. Temanya nanti kita ngalir seperti air aja, begitu aja. Bener nggak Bang? Iya. Bener nggak Bang Oman? Siap. Ini Cara dadakan yang silaturahmi. silaturahmi, betul. Ngaji. Udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat orang tua saya, abang-abang saya, ada Bos Lady, Bos Eko sama Bos Padan, brother Asad. Kita ngobrol santai mengenai tentang dunia layangan gitu kan. Yang lagi rame nih, alhamdulillah perkembangan dunia layangan makin ke tahun kan, dengan adanya lomba di hampir setiap minggu, bahkan ada yang tingkat nasional, ada tingkat regional dan semacamnya gitu. Nah, untuk dari Bos Lady itu sendiri nih, harapan dari dunia layangan ini terutama yang telah kita bentuk nih dengan bahasanya ada layangan besar, ada layangan kecil. Nah, untuk di layangan kecil dulu nih dari Bos Lady nih, harapan dan tujuannya dari layangan besar itu kira-kira mau dibawa ke arah kemana nih untuk menjenjang yang lebih serius gitu. Untuk di layangan kecil. Ya, layangan kecil nggak apa-apa. Ya, di layangan aduan lah. Yang aduan ya. Kita di layangan aduan. Memang harapan kita tuh ada payungnya. Kita tuh di bawah satu naungan, bukan di bawah satu naungan juga ya. Kita di bawah satu aturan yang betul-betul mewadahi semua pemain. Jadi biar si pemain itu tidak ada kerancuan juga antara aturan limbahnya begini, A, B, C dan D dan seterusnya gitu kan. Dalam kita bikin satu aturan, satu pakem yang betul-betul untuk kemajuan layangan dan untuk kemudahan buat pemain-pemain juga. Itu yang kita harapkan. Terus nantinya mungkin kedepannya menjadi ajang prestasi juga buat mereka. Jadi kita bikin satu program-program buat mereka yang nantinya menjadi juga buat si pemain-pemain itu ada satu namanya timbal balik buat mereka gitu. Jadi ada sebagai jenjang karir gitu kan, kita akan mudah-mudahan gitu kan. Amin. Hanya berproses untuk menuju ke sana. Itu ditunjang dari semua pemain juga. Kalau tidak ada dukungan dari semua pemain, kita tidak akan berjalan. Benar. Saya kepengen semuanya ada kesamaan gitu, kesamaan pikiran antara si A dan si B dan si C itu menuju ke sana. Nah, tujuan yang sama. Iya, tujuan ke sana yang sama gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan kedepannya itu menjadi satu olahraga gitu kan. Prestasi misalnya buat si pelayang-pelayang ini Ya, pemain ya, khususnya player. Betul. Itu kita pelangi ini kita akan mewadahi, untuk sementara kita akan mewadahi semua, yaitu di bawah pelangi itu dibikinnya regulasi-regulasi kita sudah membuat tim dari mulai kita di bidang seksi bidang masing-masing gitu. Terus sana bidang ekonomi, bidang keanggotaan, bidang litbang dan humasnya sendiri. Itu akan kita membuat program masing-masing untuk membuat satu agenda untuk sementara ini. Kita bergerak untuk di Jawa Barat untuk saat ini sebagai percontohan untuk semua provinsi yang lain. Testimoninya. Iya, itu mudah-mudahan mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan sekarang ini. Amin. Itu, untuk saat ini mungkin ada tambahan dari Bapak Fardan dan Fardan. Bos Eko. Kembalikan lagi Kalau untuk saat ini nih, kita ngomong dasari pelangi ya. Apapun kita sama, yang penting tujuannya sama gitu. Kita nggak membedakan gitu kan. Mau si A, mau si B, mau si C, kita tujuannya payungan dalam tujuan melestarikan layang-layang. Dan bagaimana mudah-mudahan layangan ini bisa menjadi cabang olahraga nasional yang diakui oleh pemerintah. Gitu. Nah, untuk saat ini kan pelangi sudah berbentuk dalam sistem naungan ya, Mas Lady ya. Nah, untuk saat ini
yang lebih difokuskan ke layangan besar, aduan besar atau ke aduan kecil untuk saat ini? Untuk saat ini kita merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul semua untuk di layanan aduan. Termasuk juga kita juga akan merangkul juga di layanan-layanan karena layanan kita mereka sudah berjalan. Iya. Nah, layanan aduan itu baru kita masuk ke pelangi ini tahun ini gitu untuk masuk. Karena di layanan aduan sendiri itu sudah berjalan lama, cuma tidak ada naungan. Untuk saat ini kita ada naungannya, kita support lah. Iya. Kita support. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Untuk anggota udah ada di kisaran angka berapa untuk Buslen itu? Untuk Jawa Barat di ya? Jawa Barat sendiri ya, Iya. kita dimulai dari selatan. Antara Ciamis, Tasik, Garut itu kemungkinan nggak lebih dari 2000-an. 2000 anggota. Untuk itu, iya 2000 anggota. Itu termasuk dari sampai Tasik. Tasik gitu kan sampai Garut. Nah, dari Sumedang, Bandung, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Depok, Bekasi, Bogor itu akan mungkin lebih dari 10.000. Kemungkinan akan ini sekarang lagi kita pendataan. Pendataan. Saat ini kita pendataan, data-data yang sudah masuk itu baru beberapa kabupaten saja atau kabupaten kota. Dan kita masih menunggu dari pelaporan dari kabupaten masing-masing. Jadi harapannya alhamdulillah untuk Jawa Barat sudah hampir terfokuskan ya. Tinggal nanti dari domisili-domisili daerah masing-masing yang input ke pusat. Nah, untuk wakilnya nih, Bos Eko sebagai pengrajin, tanpa ada pengrajin mungkin juga nggak akan ada layang-layang gitu. Jadi jangan dipandang hanya bisnis. Kan biasanya orang memandang Bos Eko bisnis, padahal di balik layar sesepuh Bos Ledi ada Bos Eko. Nah, untuk Bos Eko nih sebagai pengrajin, berikut sebagai pemain dan memunculkan pemain-pemain anyar seperti yang udah terkenal kemarin di event Tanjung Sari gitu kan, menjuarai, alhamdulillah juara 1 dan 3 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, untuk harapan ini dari Bos Eko nih, mungkin ada penyampaian yang berbeda tapi tujuannya seperti 1 tambah 3 jadinya 4. Bos Ledi kan 2 tambah 2, jalurnya beda tapi hasilnya sama ya. Nah, untuk dari Bos Eko tersendiri nih, harapan dan tujuan untuk dari layang-layang yang ada nih yang udah dibentuk dalam Pelangi gitu, harapan dari Bos Eko apa nih? Tujuan dari Pelangi itu sebenarnya kita punya tujuan sama. Jadi setiap anggota itu tujuannya sama. Pada intinya untuk melestarikan budaya, salah satunya Nusantara juga. Ya, dari leluhur lah ya. Dari leluhur. Jadi pada intinya tradisi lah gitu, tradisi budaya kita gitu. Dan kecuali dari itu, dan kebetulan saya emang posisinya untuk dari sisi pekerjaan pun di bidang itu juga gitu. Yang jelas saya ambil sisi positifnya dengan adanya Pelangi ini, yang jelas tali silaturahmi untuk komunitas-komunitas layangan yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu, yang udah kenal jadi saudara, akrab, amin. Akrab, gitu. Kita ambil sisi positifnya di situ gitu. Jadi pada intinya untuk menambah tali silaturahmi persaudaraan antar komunitas layangan itu sendiri gitu ya. Dari bawah entah di luar naungan Pelangi ataupun di dalam Pelangi ya. Jadi istilahnya kita welcome nerima dari komunitas manapun. Oke. Gitu. Tujuan kita yaitu untuk menyambung tali silaturahmi gitu. Dan memajukan dunia layang-layang. Nah, itu. Di sampingnya nih yang nggak asing di daerah Tangerang ada Bos Pardan sebagai humas ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, untuk dari Kang Pardan nih yang biasa saya manggilnya Kang gitu kan. Harapan dari Kang Pardan nih yang istilahnya Kang Pardan yang saya lihat yang bahasanya kemudi di bawahnya Bos Ledi, di bawahnya Bos Eko yang ngerangkul ke bawah, istilahnya lebih ngerangkul langsung ke pemain gitu, lebih ngasih penjelasan yang istilahnya mungkin Bos Ledi atau Bos Eko agak sibuk, ya Kang Pardan bisa menyampaikan gitu. Mungkin ada 1-2 kata harapan atau penyampaian dari Bos Pardan mengenai tujuan dari Pelangi dan tujuan kita melestarikan layang-layang gitu, istilahnya kita mau bawa ke arah kemana gitu. Visi misi mungkin. Visi misinya ke arah gitu. Ya.
dari mana ya? Itu mereka biasa di depan beginian ya. Nah, kita Kita kan hore, ngobrol santai gitu. Tapi ini di kafe biasa sambil ngerokok. Ya. Enjoy aja bikin enjoy. Sambil minum. Tadi lah mungkin agak-agak namanya apa? Terfokuskan Pak Ketua, kebetulan Pak Edi Ketua Pelangi Jabar dan Mas Eko juga Wakil Ketua Pelangi Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Ya tambahan sedikit mungkin kita histori ke belakang apa itu tentang Pelangi. Yang mana memang Pelangi sudah sangat lama berdirinya di tanggal 25 November 1996. Terfokuskannya di layang-layang hias ya. Sebenarnya bukan layang-layang, pelayang aja. Oh, layang. Ya pelayang. Jadi di situ ada Melingkup semuanya ya. meliputi semuanya, layangan hias, layangan Aduan. rekreasi, layangan sport. Memang waktu itu memang ada beberapa ya saya baru sebenarnya cuma pernah dengar dari kita bawaan ada Perla Jakarta. Mungkin saya juga nggak tahu tuh seperti apa sekarang. Yang pasti memang mungkin ada dulunya juga sama ada yang mengorganisasikan itulah ibaratnya, cuman ya tip atau enggaknya sekarang mungkin kurang ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlepas dari itu memang harapannya kami dari Jawa Barat mencoba untuk mengaktifkan lagi Menyatukan gitu ya. membangun kembali. Iya, membangun kembali. Karena memang perjalanan kami sebelum ke Pelangi kami di Pokda ya. Iya. Latar belakang Pokda memang kita melihat berbagai macam ya Ketua ya di lapangan supaya memang standarisasi lapangan. Sekarang kan lapangan mungkin banyak pohon, main lapangan di pinggir jalan, keramaian. Kita mencoba rapikan dalam suatu kompetisi yang memang standarisasi lapangannya memang kita udah atur ya. Dan memang di Pelangi memang diatur, terus juga untuk regulasi aturan tentang teknik bermain. Sekarang kan tahu sendiri bos, banyak ya bos ya teknik bermain itu apa aja sih bos? Bahasanya pakem lah ya kalau orang kita gitu ya. Teknik bermainnya banyak, makanya kita buat regulasinya teknik kayak itu supaya memang lebih terorganisir lah. Ya visi misinya sama, mungkin mau memajukan layang kedua, melestarikan layang kedua, juga merapihkan secara keseluruhan supaya memang menjadi olahraga yang berprestasi. Ternaungi dengan jelas ya. Ternaungi dengan jelas. Jadi istilahnya ada yang bimbing, ada yang mengarahkan. Gitu. Seperti itu. Cuman kita di Pelangi udah berjalan dari kapan sih Ketua? Kita berjalan hampir mau setahun lebih untuk di Pelangi. Pelangi itu kita berawal dari Pokda. Karena Pokda tuh kita susah untuk melegalitaskan sesuatu. Ini kita sudah ada wadahnya nih Pelangi. Kenapa kita tidak bergabung? Kita tidak bergabung terus kita memajukan si layanan itu di wadah ini. Mungkin untuk kedepannya juga kita kan apa itu akan ada perubahan atau apa dari A, B, C itu kita tidak tahu. Bisa kita revisi Betul, ke arah yang lebih baik, yang lebih positif. Iya, betul. Cuma untuk saat ini memang wadahnya ada di Pelangi. Untuk saat ini yang legal. Yang sudah ada SK dari Kepenggangnya, dari notarisnya, dari SK dari Korninya sendiri yang mewadahi kita di bawah Korni gitu kan. Kita kan memang olahraga rekreasi untuk rekreasi lah. Mudah-mudahan untuk kedepannya untuk menjadi olahraga prestasi. Amin. Kita harus membuat satu fondasi dulu sebelum kita menuju ke sana. Makanya inilah kita ambil contoh di Jawa Barat ini, kita benahi di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita bisa ke tempat-tempat lain. Jadi untuk saat ini percontohan Pelangi dipusatkan di Jawa Barat, khususnya Bandung. Itu di layangan A2-nya ya. A2. Secara keseluruhan memang sudah terbentuk 15 provinsi. Untuk saat ini Pelangi untuk aduan sudah terbentuk di 15 provinsi. Bukan Pelangi aduan. Pelayangnya. Itu sudah ada di 15 provinsi untuk saat ini. Itu termasuk layang hias, aduannya juga ada. Tapi kebanyakan untuk saat ini memang di layang kreasi. Oke. Nah, untuk mengenalkan lebih dalam lagi nih kepada sahabat-sahabat yang lain mengenai tentang
pelangi gitu kan. Mungkin tujuannya kan banyak gambaran cuma pelangi cuma legalitas aja, cuma bawah naungan aja gitu kan. Mungkin di sini Bos Lady bisa jelasin nanti ke depannya, misalnya tadi seperti udah Bos Spartan jelaskan, tadi ada sistem bermainnya, ada ukuran lapangannya gitu, terus tadi ada legalitas wasit gitu. Nah mungkin Bos Lady bisa sampaikan ke depannya gitu, harapan Bos Lady nanti dalam junjungan tahapan pelangi ke depan, kira-kira nih diklat apa yang bakalan dibentuk gitu. Untuk saat ini kita akan mengadakan diklat perwasitan. Kalau perwasitan, diklat untuk perwasitan itu salah satu alat bantu yang sangat krusial, yang sangat ini gitu kan, pengadil yang betul-betul pertandingan. Dia harus betul-betul tahu itu aturan lombanya bagaimana. Sebagai pengadil itu di lapangan, jadi tidak ada yang dirugikan, netral antara si A dan si B. Itu yang memang kita fokus untuk saat ini. Dan kita juga lagi memfokuskan juga, kita ada di bidang litbang sendiri lagi menggodok aturan lombanya itu sendiri. Pakem-pakemnya itu, terus standar lapangannya bagaimana. Sedangkan kita itu lagi membuat 2 kategori untuk di layangan aduan kecil, 5358. Menariknya. 5358 freestyle dan sewot. Seotnya kita ganti menjadi tarik ulur. Karena agak sedikit rancu, sewot itu memang Sundanis lah dibilang. Terlalu banyak teknik lah ya gitu. Jadi kita kasih itu, kita tarik ulur. Jadi tradisi Jawa Barat yang tidak kita bisa hilangkan itu. Kita akan bikin aturannya dengan pembicaraan dengan senior-senior kita yang sudah lama. Itu menjadi satu aturan yang baku nantinya. Itu pun tidak bisa langsung kita ketok, kita bikin sendiri, tidak. Tapi dengan catatan kita melihat dari agenda-agenda lomba yang sudah ada. Oh ini kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, ini bagaimana? Terus kita berdiskusi dengan senior-senior kita. Masukan-masukan dari mereka itu yang akan kita bikin satu dari aturan. Jadi untuk di pelangi nanti sistem lombanya 5-3 tadi ya? Ya 5-3 untuk seo dengan sistem bukan 5-3, ini ukuran 53 cm sampai 58. Jadi dengan masuk dalam 2 kategori. Ada 2 kategori. Seo, tarik ulur, sama freestyle. Jadi buat sahabat-sahabat nih yang misalnya kan banyak sistem, mohon maaf ya, kita ngomong pribadian gitu misalnya. Kadang-kadang gimana sih lapangan kayak gini, kayak yang sewot merasa dirugikan, yang ini merasa dirugikan. Nah, mungkin di sini akan menjadi wadah yang bagaimana misalnya kita punya bakat dalam artian kita lebih berbakatnya di tarik ulur, mau fokuskan di tarik ulur, bisa. Mau lebih ke arah freestyle, bisa. Kurang enak lagi di wadah ini dalam bentuk kemasan yang baru tapi metode yang lama gitu kan. Tidak menghilangkan sistem permainan layang-layang awal mulanya dari Jawa Barat. Yaitu kalau orang Sunda bilang ulur apa? Ulur kibrit teman-teman. Ini suhu saya diam aja nih. Ini saya tambahkan untuk teman-teman, rekan-rekan, khususnya untuk pecinta, penghobi layangan tarik ulur. Mungkin untuk sementara ini mungkin agak terjeda untuk kompetisi-kompetisinya. Bukan berarti mungkin rekan-rekan panitia, mungkin rekan-rekan panitia komunitas layangan itu ingin menghilangkan atau gimana. Yang jelas kita semua lagi berusaha untuk mencari mungkin salah satunya, karena titik lemahnya untuk tarik ulur itu salah satunya di wasit. Benar. Jadi setelah mungkin nanti kita ada diklat, mungkin bisa mengurangi, meminimalisir mungkin kesalahan-kesalahan dalam penilaian jurinya itu gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah untuk kedepannya kita usahakan gitu. Karena apa? Karena untuk Jawa Barat itu tradisinya yaitu tarik ulur. Benar. Jadi mau nggak mau ya kita kembangkan. Cuman kita masih dalam proses. Gitu. Nah untuk Brother Asad nih sebagai apa ya istilahnya? Ya pengamat lah bahasanya gitu, netral mana aja gitu kan ya. Untuk Asad sendiri nih
untuk penilaian atau pengamatan asat, bahasanya kritikan, dalam artian kritikan bukan masalah jeleknya, kritikan itu kan membantu kita buat menjadi yang lebih baik lagi, membangun gitu. Mungkin ada masukan dari asat gitu kan, kok mungkin saya bilang begini-begini karena kan asat posisinya netral misalnya gitu. Kira-kira apa nih Sat? Masukan dari asat, kritikan dari asat gitu, mungkin bisa ngebangun. Ya mungkin buat saat ini sih saya kan juga baru ikut benar-benar fokus tuh baru tahun kemarin sih. Jadi aktif di lapangan khususnya. Jadi aktif di lapangan kita main, baru saya tahu kondisinya. Gitu. Artinya kalau buat sekarang pemainnya banyak, tapi yang ngatur tidak ada. Gitu. Komunitas banyak layangan. Maksud kita tuh gini, saya berpikiran sayang kalau tidak dikoordinir dengan baik. Kita harus ada wadah, gitu kan, wadah dalam artian wadah itu ya legalitasnya jelas kuat. Gitu. Arahnya kemana? Arahnya kuat. Ada. Betul. Karena identitas pemain layangan kita belum tahu. Benar. Masih abu-abu nih. Kita mau sebut atlet. Iya gimana? Ya. Iya benar. Karena kita belum tahu identitas sebenarnya nih. Dibilang, mau dibawa kemana gitu. Ya, dibilang joki kan gak enak. Betul. Kemarin tuh sempet saya mau wacana bikin organisasi aja kali ini ya. Maksudnya biar lebih terarah, tertata dengan baik antara pemain, pedagang, pengrajin. Ya. Ini masalahnya banyak sebenarnya di layangan. Kompleks. Kaitan kompleks. Ada dari pengrajin, Pemain? agen besar, Iya. ke pemain ujungnya. Masalah besarnya itu yang saya lihat karena kebetulan saya juga sebagai pelaku dari dunia layangan ini, artinya saya juga Pembisnis lah ya. bisnis lah, Pelaku usaha lah. Pelaku usaha. juga. Saya lihat dari sisi harga. Ini dari pro kontra ini. Ya, jadi main pada banting-bantingan harga. Apalagi sekarang di online udah pasar bebas. Ya. Gitu kan. Semau-maunya. Bisa masuk, pedagang agen-agen besar masuk, eceran bisa masuk. Itu sah saja. Cuman kalau saya lihat permasalahannya nanti ke depannya kalau kita nggak atur, bisa dibilang sistem satu harga, itu ke depannya malah jadi berantakan. Ya. Yang dirugikan siapa? Ngerajin. Pasti dirugiin. Agen yang tadinya bertahan lama-lama habis. Ya. Tapi pasar berantakan. Karena nggak bisa dikoordinir. Masalah satu harga ini. Sistemnya kalau kita bikin rapi kan enak tuh. Jadi nggak ada yang tumpang tindih tuh. Satu harga ya. Masalah harga segala macam berantakan kan. Jadi itu satu. Yang kedua masalah lomba nih, pemain-pemain segala macam. Kita pengen nih pemain-pemain yang bagus, dia kedepannya karirnya bagus. Artinya kita bisa bawa kemana-mana, ke jurnas, Yuda segala macam lah. Cuman saya memang belum tahu wadahnya apa nih yang bisa terima anak-anak nih, komunitas-komunitas. Nah kebetulan sahabat saya nih, Bos Fardan, nih senior saya juga nih. Oh, ini bos saya juga nih, semua bos saya. Dia bilang nih datang ke rumah, ada organisasi namanya Pelangi. Oh, itu apa tuh bang? Bilang organisasi, saya tanya. Dia ngasih legalitasnya, SKP Menkumhamnya, ADRT-nya dikasih saya pelajarin, saya baca, oh ini bagus. Walaupun saya belum tahu nih tujuannya layangan ini kan layang kreasi, aduan segala macam. Mungkin pas saya baca gambaran saya waktu itu Pelangi ini bisa mewadahi musik, maksudnya gini, layangan aduan mungkin dari bagian dari program si Pelangi yang pusat di nasional. Di forum ini kan fokusnya di IAS. Ya. IAS. Nah, Pelangi ini yang mau dijalankan sekarang tujuannya ke layangan aduan. Mungkin itu bagian dari programnya si Pelangi. Pelangi di bawah naungan Formi.
Nah, kalau saya gitu ya yang baru paham, gitu, ya menurut saya ini bagus, sesuai tujuan yang kita pengen mau nih. Iya, sama-sama tujuan kita ya. Yang saya pengen jalanin ini, bagus banget ini, boleh gitu. Cuman masalahnya konflik di Jakarta ini berat. Iya. Konflik itu berat banget. Cuman saya optimis bisa diselesaikan gitu ya. Kita bisa rangkul semua gitu. Cuman siapa inisiatornya? Gitu. Inisiator niat baik buat mempersatukan khususnya di wilayah Jakarta. Karena kita lihat barometernya dari Bandung, Benar. Jabar. Jabar ini kuat. Dia anggotanya, strukturalnya, tujuannya sama semua. Sampai berdirilah Pelangi Jabar. Gitu. Nah, tapi di Jakarta karena konflik ini makin kencang, kubu-kubuan, harus ada inisiator, penggerak. Tujuannya bukan tujuan buat menguasai ya, Iya. buat kita jadi Pelangi Jakarta, gua aja nih. Kita rangkul. Kita mau ngerangkul, kita kumpulin senior-senior semua, pemain-pemain yang punya niat baik buat memajukan dunia pelayanan. Gitu. Itu dulu, kita satu visi dulu, satu misi, tapi di satu tempat. Kita ngobrol, kita musyawarah, ya kita ngobrol, kita jelasin semua tujuan dari Pelangi, apa aja, ADRT-nya segala macam, program-programnya segala macam. Di situ kita kasih penjelasan, baru kita bisa menentukan nih Pelangi Jakarta siapa aja nih orang-orang. Sebenarnya saya tuh, kalau gue lihat orang-orangnya hebat semua. Latar belakangnya ya, yang jelas ada pengusaha, pengacara, ada semua, semua bidang ada. Makanya sayang nih kalau kita satukan, wah ini bakal besar. Jadi itu sih sebenarnya bukan kritikan ya, cuman Harapan. Ya harapan, pengennya sih Rasanya ya. kalau Jabar bisa, Jakarta bisa, tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain pasti Akan mengikuti. Nah, kalau kita tujuannya mau jadi bidang olahraga, kita harus kuat dulu di akar rumput. Kita kuatin dulu kaki kita, udah kokoh, baru kita bicara ke depan. Ngajuan. Ya, tujuan gitu sih. Kira-kira gitulah. Terima kasih brother, mudah-mudahan masukannya bisa jadi gambaran buat yang lain gitu kan. Kita nggak ngomong A, B, C enggak, kita cuman tujuan kita menyatukan tujuan layang-layang ini gimana mudah-mudahan cepat menjadi olahraga yang diakui oleh pemerintahan. Yang tadi Bos Lady disampaikan dari apa tadi kreasi ya, kreasi gitu. Prestasi. Jadi prestasi simbolis yang boleh juga itu. Harapannya prestasi gitu. Sedikit ya saya koreksi sedikit masalah Kormi. Kormi itu tidak hanya di bidang layang-layang. Itu dia bergerak di di ranahnya olahraga kreasi. Tidak hanya layang-layang, olahraga kreasi. Tidak hanya layang-layang gitu kan. Di situ termasuk juga ada olahraga tradisional yang lain. Makanya mereka tuh mengadakan Pornas. Ya semacam poni ya. Gitu. Poni kan di prestasi. Nah, yang di kreasi itu poni. Nah, Pelangi itu member dari Kormi. Gitu. Kita tuh di bawah dari Kormi. Naungannya gitu. Ya si Pelangi itu yang mewadahi perlayangan gitu. Dan di lain-lainnya seperti ada mungkin turutannya kalau KPOT gitu untuk olahraga tradisionalnya. Itu ada berhubungan juga, berkaitan juga. Itu aja sedikit koreksi dari saya. Untuk Pelangi itu kita tuh member dari Kormi. Kita di bawah Kormi, naungan Kormi. Jadi kita juga dikit kuat. Kita juga mendapat SK dari Korminya sendiri gitu, untuk berkegiatan sebagai satu organisasi olahraga rekreasi yang legal untuk saat ini. Layang-layang khususnya aduan gitu. Jadi buat sahabat kalian, mudah-mudahan sedikit informasi dari Bos Lady, dari Bos Eko, Bos Fardan, dan brother saya Asad, mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang pokok, nggak digambarkan dalam satu visi yang mungkin pemikiran manusia kan beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin ada mengambil keuntungan tersendiri atau apa gitu. Nggak mungkin lah jauh-jauh dari Bandung cuma ngasih penjelasan gitu kan. Inilah masukan-masukan dari suhu kita, orang tua kita gitu.
mudah-mudahan kita di Jakarta nih khususnya, mudah-mudahan bisa berpikir dengan positif. Segera kita bisa bentuk, ya nggak usah kita katakan bentuk pelangi dulu, mungkin kita bisa bentuk apa dulu suhu tujuan kita Jakarta Bersatu ya dulu, harapan kita Jakarta Bersatu. Jadi kita naungin dulu yang tadi kata Asap, Jakartanya dulu nih kita naungin. Setelah kita naungin, kita rembukin baiknya gimana dari senior, semua pemain maunya diarahkannya kemana gitu ya, monggo mau ke sana silakan, mau ke sana silakan. Yang penting tadi kata brother saya, bangun dulu. Kalau misalnya kalau kata Bos Lady, bangun rumah gentengnya dulu, nggak ada pondasinya kan rubuh gitu. Kalau kita masing-masing, saya mau bangun sendiri aja, yang sudah berdiri mati-matian aja masih harus proses yang lama. Apalagi kalau kita cuman hidupin sendiri gitu. Ya harapan saya untuk layangan Jakarta, mudah-mudahan kita bisa segera bersatu. Entah apa namanya, entah siapa ketuanya, silakan gitu. Saya support. Pelangi selalu support gitu. Terima kasih buat Bos Lady, Bos Eko, Bos Pardan, Bos saya Asap. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Pelangi ini cepat menjadi impian buat semua pemain layangan, menjadi olahraga dengan legalitas, menjadi apa tadi? Kreasi menjadi prestasi. Pertama sedikit aja, sebenarnya bicara tentang legalitas, kami dari Pelangi memang sudah mendapatkan SK dari Kemenpora, sudah mendapatkan SK dari Kormi. Kami pun Pelangi sudah menjadi anggota penuh dari Kormi. Lalu kami juga sudah mendapatkan SK dari notaris dan juga dari Kumham. Jadi memang secara legalitas kami sudah sah. Udah sah ya, bisa dicek kesahannya nanti Bisa. gitu. Tinggal tanya sama umasnya gitu. Takut tadi dikira sahnya sah abal-abal. Baik, kita nanti akan sahkan juga, terus kita berbagi juga untuk kawan-kawan juga di luar dari Jawa Barat. Kami dari Jawa Barat memang sudah menjadi barometer untuk wilayah aduan. Dari view sedikit, sebenarnya kami juga sama Pak Ledi, saya beberapa kali ke rumah Bu Sari Majid. Beliau memang untuk di layangan pelayang lah, termasuk layang aduan memang legend juga. Apa sih Pak Ledi namanya itu? Ya legend lah di layang aduan, karena beliau juga yang memperjuangkan. Dia tuh yang memperjuangkan bukan sesepuh ya, dia tuh kreator layangan Indonesia itu. Ya dia bukan seorang pemain, tapi dia yang bergelut di bidang layangan itu, penghobi sampai dia bisa mendatangkan si A, si B, Pengelestari lah ya. Pengelestari layangan. Dia tuh istilahnya dia bisa mengeluarkan kocek uang sendiri gitu untuk kepentingan di layangan sendiri. Kecintaan dia ya. Iya gitu. Nah, dari Bu Sari sendiri ke layangan. Makanya untuk saat ini saya pengen juga itu si layangan itu betul-betul itu menjadi wadah para pelangi ini, menjadi wadah para pemain-pemain untuk kesaat untuk menjadi pro lah. Nah setelah itu kan kita ada pembicaraan ke depannya itu, ada pembicaraan A, B, C, D. Nah dari Pelangi Pusat sendiri dia berkeinginan itu ada satu agenda internasional yang ada diadakan di Indonesia, tidak hanya di luar negeri saja. Kalau saat ini ada olahraga kejuaraan dunia yang selalu diadakan di Prancis, di Dive kan, per 2 tahun sekali. Ada kekosongan 1 tahun, itu keinginan Pelangi Indonesia sendiri nasional itu diadakan di Indonesia. Jadi per tahun tuh ada agendanya di kita dan di luar. Kita pun bisa mengundang bisa mengundang dari luar. Itu memang keinginan dari Pelangi nasional, agenda Pelangi nasional. Kalau kita tidak dukung itu tidak akan terlaksana. Makanya kita dukung rame-rame untuk kelancaran itu semua. Saya kepingin juga ini semua administrasi dari mulai kabupaten, kota yang ada di Jawa Barat dulu ya. Kelengkapannya semua itu selesai semua. Jadi kita bergerak akan agak lebih ringan ya. Lebih ringan. Nanti kan kita masuk ke program-program lainnya. Termasuk bukannya kita mau menjadi sebagai seorang diktator kepada pengrajin atau bagaimana, tapi kita malah akan merangkul mereka gitu. Kita bantu mereka cara pemasarannya bagaimana. Kemungkinan kita juga ini ada selentingan sedikit dengan Pelangi Nasional.
Mungkin kedepannya kita akan bikin gerai-gerai di bandara, mengenalkan kepada turis-turis nih Iya, tentang layang-layang gitu kan. Terus mungkin juga kita akan mengirimkan kontingen kita keluar di layangan hias, tapi membawa beberapa jenis layang untuk diperkenalkan mereka, membantu para si pengrajin-pengrajin itu untuk mengekspor atau bagaimana. Nah, itulah di situ. Kita tuh akan membantu, bukannya kita mengambil keuntungan dari mereka, tapi kita membantu untuk kemakmuran, menjembatani ya, menjembatani mereka gitu dari si pengrajin. Nah, mudah-mudahan kedepannya itu akan lebih tertata rapi. Amin. Jadi selanjutnya tidak merugikan dari si pengrajin, si pengepul atau si pedagang itu dirugikan. Kita tidak mau mereka itu menjadi rugi. Jadi bahasanya kita bukan pelangi, bukan menjadi tengkulak lah tengkulak, kita hanya menjembatani aja ya gitu. Kalau misalnya pengirimannya sekian ya jalurnya seperti ini gitu. Kita ada sedikit nantinya ya, mungkin ada dengan si pengrajin begini itu kan nanti ada ini ya gitu. Tapi kita membantu mereka aja, membantu mereka dengan tulus. Mudah-mudahan kemakmuran si pengrajin juga menjadi kemakmuran si pemain-pemain juga ke depannya. Jadi kalau tujuannya ke arah sana, mungkin dengan banyaknya kemarin ya, dengan kasusnya di luar negeri khususnya di Brazil kan yang mereka banyak kena penipuan ya. Mungkin di sini nantinya insya Allah itu nggak akan diulang lagi karena si pengirimnya udah kita tackle duluan gitu. Jadi kita membantu jangan sampai ada terjadi lagi kasus yang merugikan kita sebagai player atau pengrajin dari Indonesia. Gitu. Makanya semuanya kita rapikan ya Pak Nedi. Kita rapikan. Siap sedikit juga. Kita akan di Pelangi ada 4 seksi bidang. Yang pertama itu seksi bidang ekonomi kreatif. Yang kedua itu seksi bidang keanggotaan dan organisasi. Yang ketiga humas, publikasi dan dokumentasi. Yang keempat pelatihan dan pengembangan. Ini semuanya itu punya tupoksi masing-masing supaya semuanya rapi, kompetisi rapi, keanggotaan rapi, organisasi rapi, terus publikasi juga nggak sembarangan, kita akan konsep dengan baik, pelatihan wasit juga nanti akan kita konsep juga. Mudah-mudahan ya lagi berjalan berproses. Amin. Jadi Jawa Barat juga ya share aja bahwa kami udah berapa 16 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Jadi ada nasional, di bawah nasional kami di tingkat provinsi, di bawah provinsi kami mempunyai 16 kabupaten kota yang sudah terbentuk kepengurusan Pelangi. Yang mana kami juga mungkin tambahan juga sekarang kan banyak layangan kan pakai macam jenis ya Bos ya. Ada 5358, kami punya divisinya 9095, 105, 120 dan bomber ya Bos. Bomber. Jadi semuanya ya kami fasilitasi semuanya layangan. Mudah-mudahan juga suhu kita, guru kita, bawawan juga nih di Jakarta bisa sama-sama. Amin. Ya, Jadi Pelangi ini secara keseluruhan alhamdulillah sudah dibilang matang. Tinggal dukungan dari kita sebagai player, pengrajin, ya kita dukungan buat Pelangi ya, yang mau ikut ke Pelangi monggo gitu. Nah, sekian dari kami dari jajaran Pelangi, jajaran pecinta layangan, penasehat, Hasan dan suruh saya ucapin banyak terima kasih buat Bos Ledi, buat Bos Eko, Bos Supardan. Mudah-mudahan pulang ke Bandung dengan sehat walafiat, kita bisa berjumpa lagi dan saya tunggu event nasional Pelanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bilang apa? Nggak salam-salam. Merdeka!